alihi wa sahbihi wa mu'alah. Alhamdulillah, terima kasih pada Mam Nizam ya, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu. Juga dari seluruh member dari HMC Malang. Semoga Allah ringankan langkahnya untuk senantiasa melakukan kebaikan. Allah lembutkan hatinya untuk senantiasa istiqomah dalam iman, dalam Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Juga salawat serta salam selalu tercurah limpahkan bagi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita sama-sama berharap selain daripada kita berkumpul di kajian hari ini, semoga juga ya ibu-ibu semuanya kita berkumpul di surganya Allah nanti bersama Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin ya. Nah, sambil menunggu sedikit informasi dari kami dari Cinta Quran, mudah-mudahan dari informasi ini ada yang bisa diambil untuk kita ataupun orang-orang terdekat kita. Nah, ya, slide-nya sudah tampil ya, Om Nizam? Iya, sudah. Silakan, Kak. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Azam, mewakili segenap tim dari Cinta Quran. Yang pertama, kami sedang mencari ibu-ibu 12 orang yang beruntung untuk mendapatkan hadiah umroh gratis dari Cinta Quran. Nah, ini ya, insya Allah bagi ibu-ibu yang tadi mendaftar melalui form pendaftaran, sudah otomatis terdaftar. Nah, bagi yang mungkin belum, nah ini bisa untuk kemudian mengunjungi linknya. Boleh juga di screenshot, ya, untuk kemudian dihubungi nomor teleponnya. Nah, kapan ini akan diumumkan? Insya Allah akhir bulan ini. Nah, ini dipantengin terus ya akun sosial media kita di Ceki Foundation ID. Nah, insya Allah nanti akhir Desember tanggal 31 ya. Ibu-ibu mudah-mudahan ya ibu-ibu di sini terpilih ya. 2, 3 karena hadiahnya bukan 1, hadiahnya 12. Nah, Masya Allah. Siapa di sini yang mau banget dapat umroh? Nah, saya doakan mudah-mudahan ya kita bisa Allah kasih jalan untuk kemudian kita mengunjungi Baitullah, beribadah, berdoa langsung dari rumahnya Allah nanti. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, yang kedua, cukup ya. Yang kedua, kami ingin menjelaskan tentang sedikit program. Ya, sebagai pengantar, ayo ibu-ibu mohon izin ya, untuk sama-sama kita membayangkan ya, kalau kita bukan jadi warga Indonesia. Nah, nih, kalau kita bukan jadi warga Indonesia, dan kita ngelihat Indonesia, nah kita kira-kira bakal iri nggak sih? Nah, ada apa aja di Indonesia? Ya, di Indonesia itu ya, itu garis pantainya garis pantai terpanjang di dunia, Masya Allah. Kalau ada negara yang nggak punya laut, nah Indonesia ini kaya, ya, garis pantainya garis pantai terpanjang di dunia. Jangan tanya kekayaan lautnya, mulai dari ikan-ikannya, terumbu karangnya, Masya Allah. Seakan-akan Allah kasih karunia kepada negeri yang sangat keren ini ya. Kemudian apa lagi? Bukan hanya lautnya, di tanahnya juga sangat subur. Bahkan dulu sebelum dikenal konsep yang namanya terasering, orang-orang di negeri ini itu tanamannya itu dibiarkan tumbuh sendiri, kemudian berbuah baru dipanen. Nah, baru setelah mengenal konsep terasering dikenalkan oleh Wali Songo, baru itu ditanam sengaja. Masya Allah luar biasa. Ini tanahnya sangat subur ya. Tanahnya sangat subur, kandungan-kandungan minyak buminya ya, bukan hanya minyak sawitnya tapi kandungan di dalam tanahnya juga berlimpah kekayaan. Insya Allah. Kemudian apa lagi? Agama Islam, agama yang Allah ridhoi ini berkembang menjadi agama mayoritas di negeri ini. Masya Allah, keren ya ibu-ibu semuanya ya. Nah, ini negeri yang sangat kaya. Harusnya di negeri ini nggak ada yang namanya kematian akibat kelaparan. Apalagi kematian akibat kelaparan lebih tinggi daripada kematian akibat infeksi COVID. Nah, ini
Tapi ternyata ada. Ya, tapi ternyata ada. Harusnya nggak ada juga nih yang namanya nasib buram petani dan peternak ya di tengah COVID. Kenapa? Karena lahannya luas, kemudian tanahnya subur. Nah, harusnya banyak yang bisa dilakukan. Tapi ternyata ada. Ya, dan kita harus menyadari bahwa ini adalah negeri kita, negeri yang sama-sama kita cintai, yaitu Indonesia. Kemudian apalagi yang paling parah? Ternyata negeri yang mayoritas muslim terbesar di dunia, ternyata lebih dari setengah jumlah penduduk muslimnya tidak bisa baca Quran. Masya Allah. Jangan-jangan ya ibu-ibu, ini yang menjadikan Allah itu menahan keberkahannya untuk penduduk negeri kita. Makanya masih ada aja masalah-masalah kelaparan, masih ada masalah nasib buram, masih ada masalah-masalah pengangguran. Nah, Masya Allah, jangan-jangan Allah menahan keberkahannya karena kita ini nggak peduli sama Quran. Gimana kita mau mendapatkan keberkahan kalau jalan hidup yang berkah aja, yang udah dikasih di Quran, kita nggak bisa baca. Ya, baca aja enggak, apalagi ngejalanin. Masya Allah. Prihatin ya ibu-ibu ya. Nah, maka yuk kita sama-sama mengambil peran ya di tengah kondisi yang Allah amanahkan juga kepada kita dengan cara apa? Nah, kami dari Cinta Quran mengadakan program Indonesia Bisa Baca Quran. Salah satunya bentuk kampanye gerakan hapus buta aksara Quran. Nah, seperti apa? Nah, jadi ibu-ibu di sini, yuk ajak semua anggota-anggotanya, jamaahnya, member-membernya untuk sama-sama kontribusi sumbang 1 ayat. Nah, jadi kita campaign, kita bikin gerakan estafet Quran. Jadi 1 orang cukup membacakan 1 ayat saja. Ayat favoritnya dipilih. Nah, dipilih, disetorkan. Nanti di Januari di launching event terbesar ya. Event terbesar, event pembacaan Quran. Jadi dari awal estafet sampai khatam nanti insya Allah. Nah, mohon doanya ya ibu-ibu semuanya untuk kemudian sukses dan juga hayu kontribusikan sumbang 1 ayat, sumbang 1 ayat. Nah, di sini ada berapa orang? 19 orang. Nah, 1 orang 1 ayat. Insya Allah berkah. Atau ibu semuanya juga bisa menyumbang dalam bentuk donasi di nomor rekening yang telah tertera di layar Anda. Nah, jadi mungkin saya perannya hanya bisa menyampaikan ya, beberapa dari tim kami terjun langsung dari satu pulau ke pulau lainnya untuk membebaskan mereka dari buta aksara Quran. Bagi ibu-ibu semuanya yang mau berkontribusi, bisa melakukan transfer di nomor rekening yang telah tertera di layar Anda. Ya, mudah-mudahan dari dukungan kita, ada mereka yang tadinya nggak bisa baca Quran, alhamdulillah jadi bisa baca Quran. Ada mereka yang tadinya nggak mengenal nikmat Islam, nikmat hidayah, tapi karena dukungan kita, mereka jadi merasakannya. Ya, jangan-jangan ya ibu-ibu, jangan-jangan amalan ini yang menjadikan Allah itu meridhoi kita untuk masuk surganya nanti, insya Allah. Bayangkan, setiap ayat yang mereka baca, setiap surat yang mereka hafalkan akan senantiasa mengalirkan pahala abadi untuk kita sekalipun kita tidak lagi di alam dunia. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dalam amal soleh. Mudah-mudahan juga Allah memberikan kita akhir yang husnul khotimah. Insya Allah. Itu mungkin sedikit informasi. Alhamdulillah sudah bergabung Ustaz ini. Saya Abdullah Azam, mewakili segenap tim dari Cinta Quran, mengucapkan terima kasih pada Mam Nizam dan juga seluruh pengurus AMC Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, demikian tadi presentasi dari Cinta Quran Foundation ya, sponsor dari Hijabus Mom Community Malang. Baik, sebelum kajian dimulai, saya buka dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah para moms peserta kajian muslimah yang dirahmati oleh Allah, kita bertemu kembali dalam majelis ilmu ini. Perkenalkan, saya Maumizam Yasmaini yang sebagai moderator dari Hijabes Mom Community Malang. Kali ini saya yang akan memandu acara ini. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya mengajak para moms untuk mengucapkan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kajian dimulai, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa rule bahwa untuk kajian muslimah ini mengambil tema tetaplah teguh, tegar, dan kuat karena Allah. Dan pemateri ini cukup luar biasa ya, tidak cukup lagi luar biasa, masih muda dan luar biasa sekali. Beliau adalah Ustadzah Rini Yuliani Hidayat. Sebelumnya akan saya bacakan biografi beliau. Mungkin lebih akrabnya dipanggil Mom aja ya, karena beliau masih muda banget deh kayaknya, masih muda, cantik ya. Baik, beliau ini nama lengkapnya Rini Yuliani Hidayat. Boleh nanti di-follow Instagramnya @rini_yuliani_hidayat. Nah, beliau ini sudah menikah, sudah dikaruniai 2 anak ya. Kemudian pendidikan sekolah menengah analis kimia Bogor. Kemudian Universitas Islam Negeri Jakarta, dan pekerjaan sekarang berdagang. Ya, berdagang, profesi utamanya berdakwah, Masya Allah ya. Baik, aktivitas beliau mempelajari hubungan antara kesehatan dan ilmu Al-Quran, hipnoterapi kesehatan, psikologi Islam, dan ilmu kesehatan jiwa. Kemudian menyenangi pengkajian tentang ilmu kesehatan menurut Al-Quran. Kemudian juga beliau adalah pengisi kajian rutin di Pertamina, pengisi rutin di Paragon Wardah, pengisi rutin di Angkasa Pura, pengisi kajian di Masjid Taklim dan di berbagai perusahaan BUMN dan kementerian, rutin pembinaan di sebuah klinik, bekerja sama dengan dokter yang berprestasi di bidangnya. Nah, ini beliau mempunyai misi yang sama, spirit dakwah menebar kebaikan kepada sesama. Mempunyai cita-cita yang sama, memberi pembinaan kepada masyarakat sekitar, mencerdaskan umat dengan dakwah ilallah. Baik, para moms peserta kajian muslimah yang dirahmati Allah, untuk kajian acara ini terselenggara atas kerjasama Hijabes Mom Community Malang dengan Cinta Quran Foundation. Jangan lupa follow sosial media kami @hijabesmommalang.hmcmalang, @rini_yuliani_hidayat, @cintaquranfoundation.id. Kemudian kajian ini akan ditayangkan ulang di YouTube Hijabes Mom HMC Malang. Untuk sesi tanya jawab bisa melalui kolom chat Zoom, nanti akan saya bacakan. Baik. Sebelumnya, sebelum kajian dimulai, ada sedikit prolog ya mengenai tema kerap kesedihan itu tiba-tiba datang dan membuat perasaan menjadi gelisah dan gundah gulana. Pastinya tidak ada orang yang ingin merasa sedih. Risalah Allah atau perkataan orang soleh dengan kebijaksanaan yang luar biasa bisa menghadirkan kekuatan tersendiri bagi yang mempercayainya. Nah, tema kali ini pas banget dengan suasana hati dan masa pandemi kali ini. Mungkin sudah tidak asing lagi ya buat kita mendengar tema ini ya Moms. Tapi boleh dong kita ikuti simak kajian muslimah ini bersama Ustadzah Rini Yuliani Hidayat. Jazakillah Ustadzah, silakan Mom Rini, saya panggil Mom Rini aja ya. Terima kasih. Silakan. Ya, Mom Rini, tidak ada suaranya.
Mam Rini akan share screen? Ya. Belum ada. Belum ada. Ya, ada. Sekali suaranya. Ya, sekali. Cek 1 juta, cek 2 juta. Ya, menggema ya, Mam, suaranya? Menggema. Iya. Cek. Jelas, kurang keras? Iya, sedikit lagi, Mam. Sedikit lagi. Cek 1 juta. Iya. Cek. Ya, kedengaran? Iya, sudah. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsir ya pada keluarga besar Hijabers Mom Malang, pada Ibu moderator dan para pengurus ya. Ya, nanti kalau suaranya kurang keras boleh tepuk tangan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, turut serta dalam setiap kita dan cinta, agar senantiasa terpapah lewat hidayah yang tertumpah, tercurah dan selalu bersimpuh di pelupuk nur yang suci terpadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wa dzakirina Allaha katsiran wa dzakirati adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Sungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, istiqomah, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang sangat besar. Masya Allah ya, itu ada di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 35. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai limpahan nikmat kepada kita semua ya. Terutama nikmat sehat ya, dan terlebih lagi yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Ibu-ibu di sini saya mau sapa dulu ya, sapa dulu. Ibu-ibu sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Badannya sehat, hatinya sehat. Hatinya ada sedikit nggak sehat. Kalau kantongnya sehat juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal ya, apapun bagaimanapun kita tetap Maaf, ke unmute. Tolong di unmute, Mam Rini. ya, Allah yang menguasai segala kerajaan, semoga memberikan limpahan rahmat kasih sayang pada kita ya, rezeki dan kasih sayang kepada kita semua. Semoga Allah memberikan kehusuan dalam ibadah kita, Allah memberikan kesehatan lahiriah dan jasmaniah kita, Allah memberikan sakinah dalam keluarga kita, thayyib dalam harta kita ya, lapangan dalam usaha kita, jalan keluar dalam segala kesulitan kita gitu ya. Semoga Allah menempatkan tempat kita, makom kita di pada derajat para syuhada, hamba-hamba yang sholih. Ya Allah yang menguasai hati ini, semoga Allah memperkaya hati kita dengan amal sholih,
Allah memuliakan wajah kita dengan ketakwaan ya. Semoga Allah memberikan jalan keluar dan Allah memasukkan kita ke dalam surga ya, kenikmatan surga yang abadi, dan Allah memberikan jalan keluar dalam setiap kesulitan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tetap harus bersyukur ya Bu. Kenapa kita harus bersyukur? Karena hidup ini ya, Allah memberikan kesempatan kita hidup. Hidup ini adalah tanda kasih sayang dari Allah, tanda curahan rahmat ya. Hidup ini hanyalah curahan rahmat, kasih sayang, dan bukti kecintaan Allah kepada hambanya. Bagaimanapun kondisinya ya, dan betapapun keadaannya. Karena setiap dinding, celah, dan rongga kehidupan ini senantiasa tidak pernah kosong dari kemurahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang tidak punya modal dan andil dalam hidup ini. Karenanya bersyukur dan berterima kasihlah kepada Allah atas semuanya. Kalaupun ada amal-amal yang kita lakukan dalam hidup ini, itu juga tidak pernah lepas dari karunia dan nikmatnya. Karena kita senantiasa beramal dengan pendengaran, penglihatan, pikiran, kekuatan, kesehatan, dan semua anggota tubuh yang itu semata-mata adalah karunia dan nikmatnya. Pantas dan sangat agung sekali perkataan ahli surga yang dikutip dalam Al-Quran, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Mereka bersyukur kepada Allah yang telah membimbing mereka untuk melakukan amal-amal ibadahnya dan memasukkan mereka ke dalam kenikmatan surga yang abadi. Jadi itu perkataan, pembicaraan ahli surga. Insya Allah telah kita reuni di sana ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat, ya, para tabiin, para tabiun tabiin, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, segala kesempurnaan, keistimewaan, keluasan, dan seluruh rahmat-Mu semoga curahkan kepada orang-orang yang menyeru kepada jalan-Mu, orang-orang yang mencintai-Mu, sebagaimana Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling mulia di antara para makhluk. Baiklah, saya mau ngetes suara ya di sini. Bisa nggak ya, coba ya, sebentar. Oh, belum diaktifkan share screen-nya dari moderator atau dari host ya? Sebentar. Ya, silakan, Mang. Ini suaranya saya tes ya. Kira-kira kedengaran apa tidak? Hari ini adalah lembaran bagiku. Ku di sini karena yang memilikiku. Tak pernah ku ragu-ragu akan aku kuat. Saya mau ngecilin susah banget ya. Tadi kekencengan ya? Kenceng banget ya? Enggak. Kedengeran nggak suaranya? Kenceng banget ya? Oh, pas. Iya, Nggak terlalu kenceng. agak menggema ya. Oh, enggak, tadi musiknya kedengeran. Benar. Terlalu keras nggak? Enggak. Enggak ya. Dari tadi nyariin untuk dikecilin nggak bisa ya. Ya, karena ilmuwan Islam pun memakai musik untuk menerapi
stres. Al-Kindi, Al-Farabi itu menggunakan musik. Kenapa? Karena ternyata musik itu bisa merubah program otak langsung. Kalau misalnya ibu-ibu saya putar suara horor, tiba-tiba takut nggak? Atau suara sedih, tiba-tiba pengen nangis. Gitu. Nah, ternyata musik ini bisa langsung merubah program otak. Makanya orang-orang yang bisa menciptakan lagu yang hits ya, yang bisa membahana ke dunia itu mereka mengaku bahwa mereka adalah turunan Dajjal. Jadi mereka itu mampu menciptakan lagu yang di luar kapasitas manusia, ya, bisa merubah ke dalam otak manusia gitu. Karena memang telinga itu memang diciptakan Allah ya, yang pertama kali diaktifkan ketika dia alam rahim. Makanya kita harus sering ketika hamil itu menggunakan secara murotal ya. Kemudian telinga pun adalah indera terakhir yang Allah cabut ketika kita sakaratul maut. Ya, jadi terapi musik ini hanya membantu untuk terapi gelombang otak. Nah, tadi saya sebenarnya mutar lagu itu saya ingat zaman sekolah dulu itu, jadi lagunya itu memang sesuai dengan judulnya ya. Dan bila gitu kan kita tetap berdiri tegar itu bukan karena kuat dan hebat kita gitu, tapi ternyata karena Allah gitu. Kita tegar kuat gitu itu hanya karena Allah, bukan karena kekuatan kita. Nah, cuma tadi suaranya kenceng banget ya. Kita coba dulu ya, ini langsung kita ke materi. Materinya udah bisa dilihat? Belum ya? Belum Ustazah. Belum. Bentar ya. Apa bedanya marhaban dan ahlan wa sahlan? Ada yang tahu? Sama aja gitu ya. Hanya perbedaannya marhaban itu lebih dalam ya, lebih luas untuk melapangkan. Semoga Allah melapangkan gitu kan. Kalau Ramadan kan marhaban. Tapi wa ahlan wa sahlan itu artinya lebih ke keluargaan. Ya, karena kita dipersatukan oleh ukhuwah Islamiyah, satu keluarga. Nah, di sini ini adalah materi yang saya buat ya, lebih ke kita menganalisa atau menganalisis hati ya dalam perspektif Islam dan psikologi. Jadi 20%-nya itu terapi, 50%-nya pencerahan dari Al-Quran, dan 30% itu kontemplasi atau muhasabah. Nah, tadi saya mencoba pakai musiknya ya, kenceng sekali ya. Mungkin nanti dicoba pakai HP. Nah, jadi materi di sini adalah lebih ke materi aplikasi ya. Jadi dakwah itu adalah aplikatif, sifatnya aplikatif, bisa diterapkan langsung, bukan sebatas teori ya. Karena kalau kita belajar hanya menggunakan otak kiri gitu, maka akan sulit diingat dan mudah lupa. Kalau menggunakan otak kanan itu daya rekamnya itu panjang. Nah, harus menggunakan teknik belajar. Gitu. Jadi belajar itu ada tekniknya, hidup juga ada tekniknya. Gitu. Nah, ini nanti kita pelajari ya, gambaran besarnya seperti ini. Jadi ada praktiknya, ada tekniknya, ada terapinya. Ini judulnya. Karena ini pertemuan pertama ya, biasanya saya menerangkan tentang mindset ya, tentang pola pikir ya, tentang rumus gitu ya. Jadi bisa diterapkan, bisa belajar sendiri gitu ya. Nah, pertama kali ketika kita akan melakukan suatu hal gitu, pasti kita punya tujuan ya. Tujuan kita untuk mengkaji Al-Quran gitu ya, tujuan kita untuk belajar menuntut ilmu itu pasti kita semua punya tujuan. Kita berkumpul di sini tujuannya adalah untuk belajar, ya kan? Kenapa ada orang yang susah kalau diajak belajar? Pasti alasannya karena saya bisa baca sendiri, saya bisa belajar sendiri. Kadang orang tuh tidak tertarik. Kenapa? Padahal
setelah kita kaji, ya, kenapa kita pengen masuk surga, tapi kok males, gitu, ibadah kok males. Kita kenapa suka males mengkaji Islam, kita suka males belajar, berat, beban, gitu. Nah, kita pelajari sainsnya. Nah, ternyata malas itu sebenarnya tidak ada, Allah tidak menciptakan manusia itu pemalas. Ya. Pemalas itu adalah bagi orang yang punya kelainan syaraf otak. Misalnya dia punya kebiasaan atau kecanduan obat penenang, diazepam, psikotropik, itu efeknya menjadi malas. Jadi ada neuron yang tidak terhubung, atau penyakit Parkinson atau penyakit pikun, Alzheimer, ya. Itu bagi orang-orang yang punya penyakit maka akan menjadikan dirinya malas. Ternyata kita kaji ilmiahnya, pemalas itu di dalam ilmiah, ya, kita biasakan dalam ilmiah itu istilahnya namanya apatik atau apatis, ya. Nah, kalau masyarakat bilangnya pemalas. Nah, ternyata apati itu adalah kurangnya 3 hal. Kurangnya emosional itu adalah perenungan, penjiwaan atau muhasabah. Ya, kurang mau ulul albab, kurang mau berpikir, merenung. Kemudian kurangnya motivasi itu adalah dorongan, ya, kekuatan atau keinginan. Kemudian yang terakhir adalah kurangnya antusiasme atau semangat atau giroh. Nah, kurangnya 3 hal ini itu yang menyebabkan kita apatik atau masyarakat mengatakan pemalas. Artinya kalau kita pengen masuk surga, kita pengen dekat dengan Allah, tapi kenapa kita malas ibadah? Artinya muhasabah kita, dorongan keimanan kita, giroh kita itu kurang. Artinya kalau kita ingin supaya menghilangkan malas itu, berarti kita jangan sampai kita kurang iman, kurang yakin. Jadi itu rumusnya, gitu ya. Rumus ketika kita ingin melawan malas, ya. Karena malas itu ternyata dari godaan setan. Sadar nggak setan itu ada di dalam tubuh kita, menyelinap, menyelundup atau menyusuri aliran darah. Kita kadang nggak sadar ya bahwa setan itu ada di dalam tubuh kita. Setan itu punya perangkap, setan itu punya jurus, punya tipu daya yang sangat kuat, gitu ya, yang menjadikan hidup kita itu adalah beban, ya kan? Sebenarnya hidup itu anugerah kasih sayang dari Allah, tapi oleh setan dijadikan beban, dijadikan putus asa, ya, apatis, tadi kan males, dijadikan ketidakikhlasan. Itu setan yang membuat hidup kita menjadi beban. Analoginya, kita bermain analogi ini, ya. Sholat itu berat apa mudah? Banyak orang yang ninggalin kan, ya? Banyak sekali orang yang meninggalkan sholat. Padahal kalau kita ukur sholat itu berapa kalori yang kita keluarkan, berapa waktu yang kita keluarkan, berapa tenaga yang kita keluarkan dibanding kita dengan jalan-jalan, kerja seharian atau di perjalanan. Ternyata memang di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sungguh yang demikian itu berat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya yang demikian itu memang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang meyakini akan bertemu dengan Rabb-nya dan meyakini bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi hanya bagi orang-orang yang khusyuk saja, yang mengingat kepada Allah kematian, itulah orang bisa mengerjakan sholat. Sabar juga berat ya Bu ya? Ya memang benar berat. Dalam Al-Quran dijelaskan berat, tapi mengingat kematian, mengingat akan pertemuan dengan Allah, maka itu kan Allah akan kebalkan dari godaan syaitan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah dan jauhilah langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata, udah musuh nyata pula. Gitu ya. Jadi setan itu miliaran di dalam tubuh kita. Kita sendiri kuat nggak? Nggak kuat. Makanya kita harus berjamaah.
setan itu tidak pernah putus asa, setan itu sabar dalam berupaya untuk menjadikan kita sebagai pengikutnya, supaya kita nggak masuk surga. Ya, setan itu mempunyai 6 pintu, kalau dijelaskan oleh Ibnul Qayyim al-Jauzi, mempunyai 6 pintu, dan setiap 6 pintu itu punya jebakan. Nah, jebakannya apa? Saya singkat ya. Jebakan yang pertama itu setan itu memasukkan apa? Kesyirikan. Yang pertama itu udah kesyirikan. Ternyata faktanya banyak sekali orang yang akidahnya rusak. Nah, karena apa? Karena kesyirikan. Kalau kesyirikan itu ketika orang sudah terjerumus dalam kesyirikan, maka amalan-amalan yang lain pun putus. Nah, kemudian jebakan apa lagi setan? Jebakan amal-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasul. Bid'ah. Kemudian dosa besar. Ya, setan itu tidak mau kita masuk surga itu jalan pintas. Setan itu paling gak mau, jangan sampai kita itu masuk surga dengan jalan pintas. Makanya setan itu mempunyai kemampuan untuk menjerumuskan dan menggoda manusia. Gitu ya. Yang ketiga tadi dosa besar. Yang keempat itu adalah dosa kecil. Yang kelima lebih halus lagi. Ketika yang besar itu sudah susah. Yang kelima adalah perkara yang mubah. Perkara yang mubah apa? Banyak makan tanpa perlu. Jadi makan itu mubah, tapi kalau terlalu banyak, jadi setan mengalihkan kita dengan senangnya kuliner ya. Suaranya jelas? Di sini sinyalnya. Kalau suaranya nggak jelas, ya. Nah, setan itu memasukkannya sekarang udah ke tingkat kelima itu lebih halus lagi ya. Setan itu kan lewat bisikan, bisikan itu lewat pikiran. Itu hal-hal yang dimubahkan. Kita keluarkan tanpa makna, maka di saat itulah dia menjadi lebih baik. Kemudian banyak tidur tanpa perlu. Tidur itu mubah, tapi kalau terlalu banyak, ya setan mengalihkan kita jangan sampai kita masuk surga gitu. Jangan sampai kita punya amalan yang memberatkan di akhirat. Nah, kalau kata setan tidur malam masih panjang. Cek. Nah, sinyalnya putus-putus ya. Sinyalnya ya. Saya pakai 2 ya di sini ya. Baik. Lanjut ya. Jadi secara tanpa perlu, banyak tidur tanpa perlu, dan yang terakhir banyak bersosialisasi tanpa perlu. Nih hati-hati. Saya jarang ngobrol tapi WA-nya online terus, gitu ya. Nah, ternyata setan itu punya kekuatan untuk bisa menjerumuskan. Udah bisa ya, ada 2 ya, udah bisa masuk ya. Ya, masih terputus. Mam Rini. Terkendala sinyal kah di sana ya? Mungkin dari Cinta Quran bisa bantu untuk Ini ada masalah di iya. kameranya. Salah memberikan petunjuk kepada kita dalam menghadapi godaan syaitan, yaitu dengan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 99, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak punya kekuasaan terhadap orang-orang yang rumusnya 2, yang beriman, keimanan yang pasti, yang enam-enamnya gitu ya. Kemudian yang bertawakal kepada Robnya. Ini setan kuasanya lemah. Jadi rumusnya adalah harus yang
beriman dan bertawakal kepada Rabbnya. Jadi ada rumusnya dari Allah. Allah sudah memberikan kita rumus supaya melawan godaan syaitan. Nah, sebelum kita mencintai cinta kepada Rasul, kita harus kenal dengan Rasul. Kalau kita ingin mencintai diri kita, maka kita harus tahu, kenal dengan diri kita, namanya potensi kehidupan. Nah, ini yang jarang orang pahami, jarang orang tahu ya, tentang potensi kehidupan. Nah, ini udah kelihatan ya di layar? Ada ya? Nah, ini kalau di SQ itu spiritual, emosional, sama question ya. Ternyata di dalam Al-Quran itu jauh lebih lengkap. Ada namanya sifatul hiyawiyah. Ya. Sebelum kita mengenal Terkendala sinyal mungkin ya, Mam. ini suaranya bergema nggak? Gimana, Mam? Ini udah nggak masalah ya? Insya Allah sudah. Yang HP satu. Ya. Jadi untuk sebelum kita mencintai diri kita, maka kita harus kenal dulu diri kita. Kenapa kita stres? Karena pengaruh dari setan. Setan itu ya mengeluarkan dari cahaya. Di dalam surah Baqarah ayat 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah lah pelindung orang-orang yang beriman yang mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Sedangkan orang-orang kafir pelindungnya adalah taghut atau setan yang mengeluarkan dari cahaya menuju kegelapan. Mereka lah orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya. Jadi setan itu akan menjauhkan kita dari petunjuk Allah. Makanya dibuatlah kita stres. Ya. Apa itu stres? Nah, nanti kita bahas. Ini pertama kali saya singkat dulu ya tentang manusia, potensi manusia. Manusia itu mempunyai dua potensi ya, dua potensi gambaran besar, yaitu kebutuhan adanya jasmania, kebutuhan makan, minum, uang hajat, tidur ya. Nah, ketika kita tidak memenuhi kebutuhan itu, maka efeknya adalah kematian, maka harus dipenuhi. Yang kedua adalah kebutuhan naluri. Nah, kebutuhan naluri ini sifatnya adalah survival ya. Jadi untuk bertahan. Kalau tidak dipenuhi maka hanya berefek kegelisahan. Ya, efeknya bukan mematikan tetapi gelisah, stres, depresi, ya, apalagi itu frustasi. Nah, ini karena naluri yang tidak terpenuhi. Apakah naluri itu? Gitu. Apa nalurinya? Apa saja naluri itu dan apa arti naluri itu? Naluri itu ada 3. Ya. Ada namanya emosional. Kalau di dalam ISQ itu emosional ya, ada ya. Nah, emosional. Kalau di dalam Islam itu namanya bako. Bako itu mempertahankan diri, keinginan untuk eksistensi, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin lebih dari yang lain, ingin diakui, nggak mau dipilih kasihin, ingin punya harta yang banyak. Itu adalah naluri. Takut akan adanya COVID, takut kecelakaan, takut dan sebagainya, itu adalah normal karena kita punya naluri, beda seperti malaikat. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya, karena cintanya Allah kepadamu, Ia percayakan amanah langit di bahumu. Karena sayangnya Allah kepadamu, Ia pilihkan jalan ini untukmu. Pernahkah kau bertanya, mengapa Ia memilihmu? Karena Allah mencintaimu. Maka seberat apapun perjalanan hidup untuk menyerukan kebenaran, maka bersabarlah, maka istiqomahlah wahai saudaraku. Semoga Allah mengistiqomahkan kita di jalannya. Jadi Allah memberikan amanah, memilih kita ya, sebagai khalifah fil ard, nah, lebih mulia daripada malaikat,
Ya, itu kita harus pahami dulu kenapa kita dihidupkan. Kenapa kita diberikan amanah khalifah. Kita harus pahami dulu ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 30, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala ini alamu ma la ta'lamun. Dan ketika Allah mengatakan, berfirman kepada para malaikat bahwa aku akan menjadikan seorang manusia menjadi khalifah di muka bumi. Kemudian malaikat bertanya, protes, kenapa engkau menjadikan seorang manusia yang sifatnya itu merusak bumi gitu ya, dan menumpahkan darah, sedangkan kami adalah orang-orang yang mensucikanmu, memujimu dan bertasbih kepadamu. Dan Allah menjawab, qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Allah memuliakan kita dengan potensi ini. Malaikat nggak punya baper ya, nggak punya naluri tadi ya, bako, nggak punya kebutuhan akan adanya ingin dihargai, gitu, ingin dunia. Malaikat tidak diberikan seperti itu, nggak ada sifat baper. Nah, sedangkan manusia itu dikasih sama Allah. Nah, jadi harus pahami dulu, kenali dulu diri kita sebelum kita mencintai dan menjaga diri kita. Jangan sampai kita zolim pada diri kita sendiri. Kan kita selalu berdoa ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejahatan perbuatan kita gitu. Kita berlindung kepada Allah karena jangan sampai kita zolim kepada diri kita sendiri gitu. Yang menjadikan kita stres ya, yang menjadikan kita frustasi adalah diri kita sendiri sebenarnya, karena kita nggak paham, nggak kenal sama potensi kita. Malaikat tidak diberikan sama Allah baper, rasa ingin dihargai gitu ya. Nah, ini tadi saya jelaskan Al-Baqarah ayat 30 supaya kita yakin bahwa Allah itu memilih kita lebih mulia daripada malaikat. Diberikan amanah yang luar biasa. Amanahnya itu sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Jadi naluri yang pertama adalah naluri bako, naluri untuk mempertahankan diri. Rasa takut itu adalah naluri bako, fitrah. Kita takut adanya COVID, takut kiamat, takut kena penyakit. Itu adalah fitrah. Karena Allah memberikan hikmahnya adalah supaya kita paham bahwa dunia ini adalah bukan zona aman. Ya, dunia ini bukan, jangan sampai kita comfort zone sama dunia. Takutnya kita akhirnya malah terlena, lupa. Makanya sama Allah dikasihlah rasa takut. Kemudian yang kedua adalah naluri keturunan. Untuk melestarikan jenis, suka kepada lawan jenis, itu naluriah, alami, fitrah ya. Kemudian kita menyayangi orang tua, kita menyayangi anak, itu adalah naluri, kita diberikan naluri sama Allah. Kemudian yang terakhir adalah naluri mensucikan sesuatu. Suara saya masuk? Terputus, Mam. Putus-putus. Terakhir tadi naluri apa, Mam? Yang terakhir adalah, tadi 3 ya. Yang pertama bako. Kedua adalah naluri melestarikan keturunan. Kasih sayang ya, atas rahmat dari Allah. Allah memberikan rasa kasih sayang kita kepada orang tua, anak, saudara, teman. Itu naluri kasih sayang atau nau. Kemudian yang terakhir, yang paling penting, ini yang sering kita lupa, yang menjadikan masalah kita stres, itu adalah naluri untuk menyembah Allah, mensucikan sesuatu. Artinya, jika dia jauh dari Allah, maka dia akan gelisah, akan stres, akan uring-uringan. Kenapa? Karena Allah sudah menciptakan kita, punya kebutuhan untuk mensucikan sesuatu, untuk mengagungkan sesuatu, Al-Khaliq. Allah sudah menciptakan naluri itu. Ada yang tahu di dalam Quran surah apa? Ar-Rum ayat 30. Ya. Jadi kenapa dilarang ketika berperang itu membunuh anak-anak kaum musyrikin ya, anak-anak orang kafir, karena anak itu suci, anak itu sudah Ya, suaranya hilang lagi, Mam. Sepertinya di sini sinyalnya
kurang begitu bagus ya di Ustadzah Rini. Ya. Ini penguat sinyalnya saya coba ganti ya. Ada dua. Silakan Mam. Tapi hilang. Quratallahi lati fatarun nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Sungguh yang demikian ini adalah fitrah ya. Fitrahnya Allah menciptakan manusia ya. Demikian itu adalah suatu fitrah yang tidak ada perubahan di dalamnya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, inilah yang menyebabkan kita itu stres. Artinya ketika kita jauh dari Allah, itu secara fitrah kita pasti tidak tenang. Ketika kita dekat dengan Allah, pasti tenang. Nah, kenapa kalau kita pakai sainsnya ya, kenapa anak-anak itu lebih mudah menyerap ilmu? Karena anak-anak itu lebih banyak menggunakan gelombang alfa. Tetapi ketika sudah dewasa, itu pasti yang dipakai kebanyakan gelombang beta. Kenapa gelombang beta itu bikin stres? Karena pikiran bercabang dan sifatnya non-sugestif. Susah diberikan sugesti. Nah, kenapa sifatnya non-sugestif? Ketika kita stres, ternyata otak itu merangsang keluarnya hormon kortisol, norepinefrin. Itu yang menyebabkan kita stres, menyebabkan hati kita deg-degan, jantung kita berdebar. Ketika kita stres pasti tidak akan optimal, karena ketika stres itu otak itu kemampuannya itu hanya 45%. Seperti misalnya belajar itu ternyata efektifnya adalah 20 menit. Setelah itu otak itu melemah. Nah, ternyata ada tekniknya. Belajar itu harus sirkulasi oksigennya harus bagus, dijauhkan dari tempat tidur. Karena apa? Kalau kita tidur, pasti kita larinya ke gelombang delta. Nah, di sini ada gambarnya ya, lebih jelasnya. Ini sebenarnya nanti teorinya bisa nanti dijelaskan nyusul ya, sambil pertanyaan. Tapi yang saya butuhkan biasanya hanya gambaran peta pikiran ya, gelombang otak. Nah, di sini gelombang otak. Kenapa? Ketika kita stres itu gelombang beta yang bergerak. Kenapa? Kondisi belajar itu paling bagus dalam keadaan alfa dan theta. Alfa itu adalah rileks. Alfa itu adalah kondisi di mana masuknya alam pikiran bawah sadar. Nah, ini harus dipahami pelan-pelan ya. Aplikasinya apa? Aplikasinya adalah bagaimana caranya menghipnotis atau memberikan sugesti. Ya. Sugesti itu yang dipakai itu dari Islam. Ya. Kita kadang berpikir, kenapa ada ilmu dunia, kenapa ada ilmu akhirat? Padahal itu yang mengajarkan bukan orang Islam, adalah orientalis Belanda yang merusak Islam, yang merusak kaum muslimin supaya jauh dari Islam, dijadikanlah ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat. Padahal di dalam Islam menuntut ilmu itu hukumnya fardu. Ya, thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin wal muslimah. Tapi di dalam Islam ada ilmu hukum fardu, ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah misalnya dokteran, misalnya ekonomi ya. Misalnya ke pesawat terbang. Nah, itu sifatnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mempelajari maka sudah terpupus kewajiban kita. Tapi ilmu fardu ain tidak bisa diwakilkan. Nah, gimana caranya supaya kita mengajak orang yang malas belajar? Padahal belajar itu setelah diteliti, belajar adalah vitamin otak. Nah, kalau kita nggak ngasih vitamin, maka otak kita kan kurang berfungsi gitu, kan cepat rusak, kena Alzheimer. Makanya jangan kebanyakan nonton TV, nanti kena pikun, kena Alzheimer. Ternyata belajar itu adalah vitamin otak. Kalau selfie itu kelainan jiwa. Nah, ternyata di dalam Al-Quran itu lengkap gitu, semua sudah dijelaskan. Nah, gimana caranya sugesti? Ini contoh ya. Sugesti bagaimana merubah seseorang, kita memaksakan anak kita untuk belajar, misalnya dengan cara diancam. Kamu belajar nggak? Kalau nggak belajar, ibu hukum kamu, misalnya seperti itu. Bisa nggak? Ternyata anak itu marah. Karena apa? Karena dia punya potensi tadi,
berpotensi bak kok, mempertahankan diri. Ketika kita marahi dia, pasti dia nggak nerima. Sama, kita pun seperti itu. Nah, makanya bagaimana caranya untuk merubah tingkah laku seseorang, itu ada di dalam Al-Quran. Caranya, kita buka Al-Quran ya, di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Ketika kita ingin berubah menjadi yang lebih baik, supaya kita mau belajar, sugesti yang dimasukkan adalah Al-Quran tadi ya. Rumusnya adalah Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Kebangkitan seseorang, artinya bangkit mau berubah, itu dilandaskan atau dibangun berdasarkan pemikirannya atau pemahamannya, atau mafahim kalau dalam Islam, atau persepsi. Nah, persepsi kita sama orang yang belum kita kenal dan orang yang sudah kita kenal, dengan orang yang kita benci dan kita cinta sama enggak? Pasti beda kan ya? Nah, itulah yang menyebabkan tingkah laku kita beda gitu. Artinya ketika kita ingin merubah tingkah laku kita menjadi lebih baik, maka persepsi itulah yang dirubah. Persepsinya apa? Pola pikir. Dirubahnya seperti apa? Pemahamannya ditambahkan terus pemahamannya. Misalnya kita pengen sabar. Gimana caranya sabar? Sabar itu susah. Iya benar, sabar itu susah. Tahu kok sabar itu pahalanya besar, pahalanya tanpa batas, tapi kok susah? Gimana caranya supaya kita sabar? Maka tambahkan lagi pemahaman tentang sabar. Kita buka ilmunya gitu ya. Buka pencerahan, buka solusinya itu di dalam Al-Quran gitu. Kita buka surah Al-Imran ayat 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Kalau kita mencintai seseorang, kemudian orang itu mengatakan kepada kita, aku cinta kepadamu, pasti senang kan? Nah, ini Allah mengatakan aku cinta kepada orang yang sabar. Kemudian kita buka lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika kita mencintai seseorang, kemudian orang itu mengatakan, aku akan selalu bersamamu. Pasti kita senang kan ya? Nah, ini Allah yang mengatakan, Allah akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Kemudian kita tambahkan lagi tentang pemahaman sabar, misalnya ya. Sungguhnya pahala sabar itu tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang diberikan pahala tanpa batas. Maka kita yakin ya Allah, ternyata ketika kita, misalnya analoginya ketika kita kerja, kemudian gajinya itu tanpa batas, kita senang nggak? Pasti senang kan? Ternyata pahala orang yang sabar itu pahala yang tanpa batas. Nggak ada ukurannya. Kemudian gimana caranya supaya kita mau belajar? Padahal belajar itu adalah jalannya hidayah. Allah itu merubah hati kita. Ini udah langsung ke terapi ya sebenarnya ya. Langsung harus dari pahami. Allah itu merubah hati kita, memberikan perumpamaan seperti bumi yang mati gersang ya, yang dihidupkan oleh air hujan. Nah, di dalam surah Al-Hadid ayat 17, ketahuilah ya bahwa Allah menghidupkan hati yang mati, menghidupkan bumi yang mati, sebagaimana Dia menghidupkan hati yang mati. Nah, Allah itu menjelaskan ya di dalam tafsirnya gitu ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah itu melunakkan hati yang mengeras ya, itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Menghidupkan hati yang mati itu dengan ayat-ayat Al-Quran, berarti dengan belajar. Allah itu memberikan cahaya ke dalam hati kita ya, yang sebelumnya tertutup dan tidak dapat dimasuki oleh apapun, seperti menghidupkan bumi yang mati gersang dan kering dengan hujan. Artinya memang kita kalau ingin masuk surga, kalau ingin dapat cinta Allah, maka kita harus belajar, harus mau mengkaji Islam. Gimana caranya supaya kita mengajak orang mau ngaji? Kita buka pemahaman tentang wajibnya mengaji, atau dalam sebuah hadis ya, untuk menyemangati kita. Misalnya hadis, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang mengikuti atau berjalan melalui perjalanan yang melelahkan, di sini Rasul mengatakan salaka ya, perjalanan yang berat. Kalau tamasya kan senang-senang, kalau ini salaka, perjalanan yang melelahkan, stres, pusing, liur gitu ya. Liur kalau belajar gitu ya.
Nah, Rasul mengambil kata salaka, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mau mengikuti perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan dia untuk masuk ke dalam surga. Artinya kalau kita ingin masuk surga, berarti kita harus belajar. Kemudian ketika kita tidak tenang, maka Rasul pun memberikan sugesti, ya, pemahaman, wa majtama'a fi baitin, ya, dan tidaklah berkumpul sekelompok, ya, sekelompok kaum atau kelompok atau jamaah atau komunitas fi baitin, di dalam salah satu rumah Allah. Kalau ini online, ya, sama aja sebenarnya. Fi baitin min buyutillah, dan di antara rumah-rumah Allah, ya, illa nazalat, kecuali akan turun kepada mereka alaihimus sakinah. Sakinah itu adalah ketenangan. Artinya Allah itu memberikan ketenangan. Ya, ini suara saya masuk, ya? Halo? Masuk non. Jadi Allah itu menjanjikan ketenangan, sakinah kita ketika kita dalam mempelajari di dalam majlis ilmu. Ya. Alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah menjanjikan kita untuk diberikan rahmah, kasih sayang. Berarti kalau ingin disayang sama Allah, maka sering-seringlah belajar, maka sering-seringlah dalam majlis ilmu. Allah akan turunkan ketenangannya, Allah akan menurunkan kasih sayangnya. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat itu melingkupi kita, melebarkan sayap, memohon ampun kan kepada kita, ya. Dan wadzakkarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebut nama kita dan orang tua kita di hadapan para makhluk yang dimuliakan. Jadi ketika kita dalam majelis ilmu, ya, malaikat itu membantu kita, ya, di dalam kitab Mirqatul Mafatih. Arti wahafathumul malaika itu adalah malaikat itu membantu kita, menolong kita dalam upaya untuk menuntut ilmu. Misalnya yang tadinya malas dimudahkan. Gitu. Misalnya yang tadinya jauh nggak berasa gitu. Jadi malaikat membantu. Nah, ini adalah contoh ketika kita memberikan sugesti kepada seseorang. Ya, sugesti yang paling baik, yang paling bagus, yang sesuai dengan hakikat manusia, fitrahnya manusia adalah Al-Qur'an. Boleh sains, tapi sains itu tetap disaring, gitu ya. Kita analogi juga nih, misalnya ke setan, ya. Setan itu di dalam tubuh kita itu miliaran. Setan itu tidak pernah lelah, tidak pernah putus asa, nggak bisa tidur. Setan itu terus nggak pernah berleha-leha untuk menjerumuskan kita supaya jadi pengikutnya. Setan itu bilang kepada Rasulullah bahwa Allah itu maha adil. Kenapa? Karena setan itu meminta kepada Allah agar Allah memberikan kesempatan untuk menggoda manusia, dan Allah kabulkan, silakan. Ternyata tipu daya setan itu, Masya Allah. Nah, ketika kita tidur misalnya, ya, ketika kita tidur suka dikebaskan, ya. Nah, kenapa suka dikebas? Karena ternyata ketika kita tidur, sel-sel mati kita, bakteri atau virus, gitu ya, sel-sel mati kita itu keluar dan mengendap di dalam kasur, dan itu lama-lama terakumulasi dan akan kembali lagi ke tubuh kita, itu yang menyebabkan penyakit. Setelah itu ilmuwan mencoba untuk memusnahkannya, mematikannya dengan obat-obatan kimia, itu nggak bisa. Akhirnya ada salah satu ilmuwan mencoba dengan hadisnya Rasul, yaitu dengan membacakan bismillah 3 kali, kemudian semua ilmuwan tercengang, ternyata sel-sel mati itu hilang. Nah, kenapa ketika kita puasa, imun kita naik? Ini diajak lebih ke otak kanan, ya, lebih kita ke aplikasi, ya. Kenapa ketika kita wudhu itu kita harus istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, karena setan itu banyak bersarang di hidung. Ketika kita mengaji Al-Quran, ketika kita mendengungkan dengan lantunan yang syahdu khusyuk, itu hormon enzim pituitari, ya, pituitari itu mengeluarkan hormon endorfin. Jadi ketika kita mengaji Al-Quran, itu ada metodenya, ya. Saya mempelajari metode untuk terapi Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran itu, memang itu adalah terapi gelombang otak untuk menghilangkan kestresan. Ya, kalau pijit mah terapi otot, ya, supaya rileks. Kalau ini supaya nggak stres, itu terapinya gelombang otak. Nah, setan itu, ya, tadi bersarang di hidung. Kemudian setan mengikat mata kita dengan 3 ikatan. Itu betul. Ketika kita bangun tidur, setan mengikatnya dengan 3 ikatan. Itu bisa lepas dengan baca doa, dengan
wudhu dan sholat, baru lepas. Kalau kita buka HP pasti ngantuk lagi. Kemudian kalau kita nggak sholat tahajud, setan itu mengencingi telinga kita. Kemudian orang gila, nih udah menjurus nih, orang gila, orang stres itu sebenarnya bisa sembuh dengan ruqyah. Langsung ke terapi ya. Jadi obatnya adalah ruqyah dan taubat. Ruqyah mandiri ya, ruqyahnya mandiri, baca sendiri. Kemudian setan itu ada di aliran darah, ya, ada di dalam aliran darah. Makanya orang yang berpuasa itu disempitkan aliran darah setan itu. Semua agama itu memakai kekuatan puasa, walaupun salah ya, kayak Buddha misalnya puasanya seharian. Nah ternyata setan pun jujur gitu ya, ketika orang itu bersedekah, maka setan yang ada di dalam tubuhnya itu mati seperti terbelah. Artinya, kita harus berpikir nih, ulil albab. Artinya, memang di dalam hadis itu tidak ada penyakit menular. Yang menularkan itu siapa? Setan atau jin Allah. Logikanya, orang-orang sekarang banyak yang melakukan terapi-terapi kesehatan ya, pengobatan terapi yang itu banyak berbau syirik. Nah, setan aja yang dilaknat aja bisa menyembuhkan. Apalagi Allah yang menciptakan setan yang terlaknat itu. Artinya, keyakinan kita akan setan itu memang menguasai tubuh kita, bermiliaran gitu ya, berjamaah mereka gitu di dalam ketika kita sholat juga kan, ketika kita renggang ada setan betina gitu. Nah, memang setan itu punya kekuatan gitu untuk menguasai manusia. Sedangkan kata Allah, bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, yang tadi naluri mensucikan sesuatu, naluri menyembah kepada Allah itu terpenuhi, maka akan dikebalkan dari godaan setan. Waliullah itu orang-orang yang disayang Allah itu dikebalkan dari godaan setan. Nah, setan itu menggoda kita dengan bermacam-macam ya. Setan itu kan banyak bersarang di hidung, ya, di perut, gitu, dimanapun, di aliran darah, bahkan di otak kita pun setan itu masuk. Itu yang menyebabkan kita mudah stres, mudah marah. Bahkan orang-orang yang punya jin nasab itu dipicunya atau dikeluarkan, dirangsangnya ya, itu melalui rasa marahnya dia, emosionalnya dia. Ketika dia marah, apalagi sekarang ya kondisi seperti ini gitu ya, kondisi tertekan. Ketika dia marah, apalagi kalau dia punya sering mengikuti hawa nafsu setan gitu kan, maka yang keluar adalah sesuatu yang di luar logika, KDRT, ya kan, kekerasan kepada anak, sampai kalau di berita itu kan sampai membunuh istrinya dan sebagainya. Itu karena apa? Ternyata gangguan jiwa, gangguan jiwa ini, stres dan sebagainya, itu erat kaitannya dengan gangguan jin. Nah, sebenarnya langsung nanti ke terapi. Kalau ke pertanyaan langsung itu solusinya adalah dengan taubat dan ruqyah mandiri. Kenapa ruqyah mandiri? Ruqyah mandiri itu baca sendiri ya, ayat-ayat ruqyah. Nah, saya itu dulu SMA itu saya punya ujian ya. Jadi ibu saya dulu nggak bisa tidur, stres gitu ya. Terus pengen bunuh diri dan sebagainya. Akhirnya saya belajar ruqyah. Saya bacakan ruqyah gitu. Saya mempelajarinya. Kenapa bisa stres? Akhirnya saya tergerak untuk mempelajari gitu. Kalau kita lihat di TV, di YouTube ya, ada namanya Rian TV ya. Itu orang gila mau gitu ya, dibersihin, disayang. Karena memang manusia itu memang punya fitrahnya penyayang tadi, nau. Gitu. Mungkin bisa jadi ada sesuatu yang dia bisa tergerak, atau mungkin Allah memberikan ujian kepadanya sehingga dia itu kuat untuk bisa memandikan, tidak jijik. Mungkin kalau saya pribadi saya juga mau gitu ya sebenarnya, karena mungkin saya juga pernah ngalami ya, ketika ibu saya ketergantungan obat tidur, ya, psikotrop itu memang pengen bunuh diri, pengen segala macam itu karena rusak, otaknya itu rusak oleh obat, ya, kalau tadi narkotik tadi, psikotropik tadi. Nah, artinya Allah itu memberikan ujian kepada kita itu bukan lagi teori tapi praktik. Kenapa? Kalau teori itu takutnya kita lupa gitu ya, karena nggak mengena gitu. Kalau kita pakai otak kiri itu cepat lupa, susah hafal gitu, tapi cepat lupa. Tapi kalau otak kanan yang kita pakai praktek gitu ya, Allah memberikan ujian kepada kita berupa praktek supaya kita nggak lupa apa itu sabar.
orang yang ditempa oleh Allah itu biasanya lebih dewasa. Karena Allah itu sayang kepadanya. Hasiban nasu ayyutraku ayaqulu amanah wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu mengira gitu, mereka itu akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman padahal belum datang ujian kepadanya? Sungguh Allah itu sudah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum kalian, dan Allah itu tahu siapa yang berkata benar dan siapa yang berkata dusta. Jadi kita nggak bisa hanya mengatakan kami sudah beriman sebelum datang ujian. Itu memang untuk orang-orang yang Allah sayangi, hanya orang-orang yang pilihan yang Allah berikan ujian. Nah, makanya saya bikin kata-kata itu ya di dalam video, misalnya kayak gini. Jika ada air mata yang bisa mendamaikan hati, itu adalah air mata yang menetes di saat tahajud. Jika hatimu lelah, maka bersandarlah kepada kesabaran. Janganlah meminta agar Allah memudahkan setiap Suaranya hilang lagi, Mam. teguh, kuat karena Allah, bukan dengan kecongkakan, tapi dengan keyakinan dan harapan untuk meraih ridho Allah, tidak menjadikan besar, tapi menjadikan Allah itu akbar. Ada satu kata-kata dari Imam Hasan Al-Basri ya, dalam sekali kata-katanya, sesuatu nikmat yang bukan selain itu adalah fana. Ketika kita diberikan ujian yang tidak menentukan kita masuk surga atau masuk neraka, itu berarti mudah. Itu mindset ya, mindset, kita belajarnya ke mindset. Ini udah mau buka pertanyaan apa gimana? Kita sambil jalan. Halo? Iya. Apakah sudah cukup materinya atau sudah mau dibuka? Iya, sudah cukup sepertinya, Mam. Kita sudah masuk pukul 14:16 ya. Langsung kita buka sesi tanya jawab saja. Mam Rini mungkin bisa on cam? Sudah bisa on cam? Coba ya. Iya. Itu masih praktek ini. On cam-nya. Ada 2 akun ya, Mam ya. Mungkin yang di akun satunya mungkin. Di HP ya? Iya, nggak apa-apa, Mam. Sudah saya setting co-host. Mungkin bisa. Ya. Baik, sambil menunggu. Ya, baik, sambil menunggu Mam Rini on cam untuk menjawab sesi tanya jawab ya. Baik, para moms yang dirahmati Allah, sebelum memasuki sesi tanya jawab, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat Zoom. Tadi ada sedikit review ya, musik itu bisa merubah program otak kita, otak manusia, seperti musik yang di-share oleh beliau ya. Ada kata-kata, dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta. Nah, cintanya ini cinta Allah, bukan begitu ya, Mam Rini? Ya, karena cinta Allah. Kemudian tadi sudah dipaparkan oleh Ustadzah Rini bahwa naluri itu ada 3 naluri manusia, yaitu naluri bakoh, fitrah. Kemudian yang kedua naluri melestarikan keturunan. Kemudian yang ketiga naluri untuk menyembah Allah. Ya, baik. Jadi mungkin ada beberapa tips mungkin ya agar kita bisa tetap tegar, kuat dan teguh karena Allah. Mungkin kita bisa mengingat kembali hal-hal yang bisa membuat kita bahagia. Tentu saja hati kita bercengkrama dengan Allah. Kemudian ubah persepsi kita tentang hidup, ya, mindset ya. Akui bahwa kita belum bisa menyelesaikan sesuatu dengan baik,
Karena kalau kita sudah menyelesaikan sesuatu dengan baik, kita akan memiliki rasa sombong gitu. Kemudian kita tetap meminta pendapat dan nasihat dari orang-orang terdekat kita. Kemudian jangan terlalu berlama-lama meratapi, segera bangkit dan kembali berusaha. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Mom Rini. Ya, silakan. Iya. Dari Paramita Agustina. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadzah. Bagaimana dengan orang-orang yang mengalami gangguan jin? Sampai jin tersebut seolah-olah menguasai segala gerak orang tersebut. Apakah ini disebabkan karena lemahnya jiwa atau pikiran yang terganggu? Apakah harus diruqyah? Jazakillah Ustadzah. Silakan, Mom Rini. Tadi ya, ini memang perkara yang banyak. Mom Rini bisa on cam? Nggak bisa di sini. Oh, nggak bisa. Tidak apa-apa. Silakan, Mom. Di satu lagi bisa? Di satu lagi ya. Ada ya? Ya. Ya, bisa ya. Nah, jadi langsung ke permasalahan yang sebenarnya permasalahan umum ya. Dan itu banyak sekali. Betul. Jadi setan itu sukses ya, saya bilang sukses. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali yang dirusakkan akidahnya. Tadi kan setan itu mencoba dengan pintu yang pertama itu adalah kesyirikan. Kalau misalnya itu karena jin nasab, nah ternyata jin nasab juga banyak ya. Kenapa setan itu mudah menguasai kita? Kita lihat dulu ya, bahwa memang di Indonesia ini animisme, dinamisme itu sangat kental ya. Kenapa? Karena memang untuk melawan Belanda itu yang dihancurkan itu memang kesyirikan ya, supaya Islam itu nggak bersatu. Masuk ya, supaya Islam itu bersatu. Artinya ketika orang yang punya kelainan atau punya masalah gangguan jin itu dari jin nasab, itu dari turun temurunnya, dari nenek moyang kakeknya itu memang sudah diturunkan. Karena mereka itu punya perjanjian untuk menurunkan kepada anak cucunya. Nah, kenapa ada penyakit menular? Nah, di sini pengkajian juga ya. Kenapa diabetes itu mudah menularkan? Karena gennya itu mirip. Karena setan itu menular. Ya. Orang yang punya perjanjian bersekutu dengan jin nasab namanya, itu punya perjanjian untuk diturunkan kepada anak cucunya. Ya, masih terputus, terkendala sinyal sepertinya. Cek, Mom Rini. Ya, sepertinya terkendala sinyal ya, Moms. Mohon ditunggu dan bersabar. Sebentar lagi mungkin masih mensinkronisasi ya untuk connectingnya. Baik, sambil menunggu Mom Rini join kembali, kami sampaikan kembali bahwasanya acara ini terselenggara atas kerjasama Hijabes Mom Community Malang dengan Cinta Quran Foundation. Tadi sudah kami ketik ulang, jadi buat para partisipan yang baru masuk di sini mungkin bisa cek untuk info dari Cinta Quran Foundation. Ya. Cek. Sinyal saya baru masuk ya, Bu. Iya, Mom Rini sudah bisa? Cek. Jadi ini kayaknya pengaruh dari sinyal. Mungkin iya, betul sinyal. Ya, tidak apa-apa, Mam. Ya. Iya. Jadi, baik, bisa dilanjut? Ya, saya lanjut ya, suaranya kedengar. Silakan. Iya. Ketika seseorang itu sudah punya gangguan, jin ya, kita harus tadi rumusnya adalah setan itu tidak punya kekuasaan bagi orang-orang yang bertawakal. Artinya tawakal di sini adalah yang meyakini bahwa semua itu sudah Allah tetapkan.
Di dalam surah Al-Hadid ayat 21-22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidak ada musibah apapun yang menimpa kepada di bumi, yang menimpa di bumi ya, seperti musibah Covid ya, dan menimpa kepada dirimu sendiri tadi ya, yang punya yang sudah dikodokkan punya masalah gangguan jin, melainkan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sungguh yang demikian itu mudah. Kejadian Covid, kejadian kecelakaan kita gitu ya, itu sudah dituliskan 50.000 tahun sebelum kita diciptakan di Lauhul Mahfuz. Sungguh yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Supaya apa? Supaya kalian tidak terlalu bersedih hati terhadap apa-apa yang luput dari kalian. Misalnya karena Covid ini kita kerugian ya, kita banyak keruginya gitu. Terlalu bergembira terhadap apa-apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Artinya Allah itu sudah menciptakan kejadian-kejadian Futuhat itu adalah ketika Islam berjaya. Islam itu kan pernah berjaya ya, 13 abad. Nah, yang pertama dimasukin supaya Islam itu hancur, yang lain, itu setan itu bisa pergi. Jadi ketika mau diruqyah, setannya tahu nih, dia maksiat lagi, setannya balik lagi. Artinya memang harus dari diri kita sendiri untuk baca ruqyah mandiri. Bacaan ruqyah apa? Kita bisa buka ya di Google gitu, apa aja bacaan ruqyah, misalnya ayat kursi ya, bacaan surat Al-Baqarah 286 kita baca, dan kita sering bacakan insya Allah nanti hafal. Artinya ketika yang pertama itu yang harus kita pahami itu adalah kita yakini bahwa kita harus tawakal. Ya. Kalau kita sudah qadha Allah memberikan takdir kita gitu, kita nggak bisa merubah gitu, entah itu mungkin kita dizolimi atau diguna-guna gitu kan. Banyak sekali orang orang pasar atau orang manapun ya, itu pada punya backingan. Backingan itu apa? Bersekutu berarti ya, ada jinnya di dalam. Itu banyak sekali. Nah, orang yang sudah bersekutu sama jin itu susah diarahkan oleh Allah, susah mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena Allah SWT berfirman di dalam surat Muhammad ayat 17 ya, sesungguhnya Allah itu menghidupkan hati yang mati sebagaimana dia menghidupkan bumi yang mati, asalkan pemiliknya itu mau mengusahakan ke arah itu dan mau bersabar dalam berjuang. Walladzina tada zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mau meraih petunjuk dari Allah, nah di sini menjemput hidayah Allah dengan cara apa nih? Tafsirnya itu adalah dengan cara mengikuti kebenaran, ya, mau mengikuti kebenaran, maka Allah akan menambahkan hidayah kepadanya, menambahkan taufik ya, dimudahkan untuk menjemput hidayah, dan Allah akan menganugerahkan ketakwaan kepadanya. Artinya kalau kita pengen taubat, maka kita harus mengikuti jalan kebenaran. Maka Allah pasti akan berikan hidayah, itu hidayah kepada kita, dan kita juga harus luruskan niat, ya. Kita nggak boleh hubud dunia, karena hubud dunia itu bagian dari kesyirikan. Kita harus cinta sama Allah, karena kalau kita sudah cinta sama Allah, pasti Allah akan membimbing jalannya. Artinya Allah akan mengarahkan, diberikan ilham, diberikan taufik. Gimana caranya tadi? Berarti harus taubat. Taubat itu banyak sekali ya, taubat dari hal-hal yang, karena dosa besar itu ada 70, banyak sekali ya. Nah, taubat yang pertama, taubat mendekatkan diri kepada Allah, taqarrubillah, dan yang kedua adalah membaca ruqyah mandiri. Jadi kalau misalnya orang di ruqyah pun nggak boleh sampai dengan kesurupan sebenarnya, gitu. Ya, kalau sampai kesurupan itu berarti hilang kesadaran. Kemarin ada ruqyah, ya, saya lihat di YouTube, itu ketika dibacakan surat An-Nas ya, qul a'udzu birabbin nas, itu nggak bisa, pasti dia salah mahrojnya. Ternyata setannya begitu ditanya, kenapa kamu zolim? Kamu pindah aja ke masjid, kata rokinya. Kata setannya, nggak mau di masjid
sekarang sepi. Ya berarti kan setan sama setan. Jadi setan berkeliaran di mana-mana gitu. Nah, berarti solusinya adalah ruqyah mandiri dan taubat. Gitu. Cukup? Cukup? Jadi tawakalnya yang pertama ya, dan menyembuhkan ikhtiar. Suara sama? Ya, halo? Baik, baik Mom. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf karena ini waktunya sudah menunjukkan pukul 14.30. Kita ke pertanyaan terakhir ya Mom Rini. Dari Yuni Lubis. Assalamualaikum Ustadzah Afwan. Ingin bertanya bagaimana dengan orang ateis yang mengaku tidak mempercayai agama, bagaimana dengan naluri beragamanya Ustadzah? Di luar tema ini. Ya. Maaf, di luar tema bolehkah menjawab azan di kamar mandi di dalam hati? Silakan, Mom. Menjawab apa? Dalam Menjawab azan di kamar mandi tetapi di dalam hati. Di luar tema ini. Tadi yang di dalam tema gimana ateis itu ya untuk memenuhi kebutuhannya Allah gitu. Banyak sekali orang yang menggunakan fuyul. Fuyul itu perasaan yang hanya menyerupai kebenaran saja. Artinya dia carinya bisa dengan tadi patung, bisa dengan salah mengartikan Tuhannya seperti ini, ya. Tidak mencari Tuhan yang sebenarnya Allah yang sifatnya di luar tanpa batas, yang ulil albab dipakai ya untuk memuhasabahi ya. Itu Baik, Mom Rini. kadang nggak nyanyi gitu ya. Nah, ya, boleh kita menjawab di dalam hati, itu boleh. Jadi adab di dalam kamar mandi itu kita tidak boleh bicara, apalagi kita membaca ayat-ayat gitu ya. Jadi kita jawabnya dengan di dalam hati. Ya, betul. Boleh. Baik, ya. Itu tadi pertanyaan terakhir ya. Kami mohon maaf kepada para moms yang sudah mengirimkan pertanyaan karena waktunya sudah terbatas. Kami cukupkan sekian ya. Tadi jika nanti masih belum jelas. Iya, masih belum jelas, bisa kirimkan ke pertanyaan tersebut ke kami, nanti akan kami share atau mungkin di IG Hijabers Mom Malang.hmc Malang. Nanti akan kami sampaikan ke Ustadzah Rini. Baik, kita tutup saja ya, Mom Rini. Nah, di sini sepertinya Mom Rini jelas banget. Tadi sempat off cam ya. Iya, karena itu penguat sinyalnya bermasalah. Iya, sinyalnya. Ya, betul, tidak apa-apa, Mom. Baik, para moms yang dirahmati Allah, demikian tadi kajian muslimah kita kali ini dengan tema tetap teguh, tegar, dan kuat karena Allah ya. Jadi tadi ada sedikit musik yang merubah program otak kita tadi ya, Mom Rini ya. Jadi semua karena cinta karena cinta dari Allah maksudnya ya. Karena kita sebagai muslimah. Oh iya, satu lagi sebentar. Tadi sebenarnya itu musik itu adalah suatu teknik ya. Coba untuk merubah program otak. Misalnya kita lagi macet, kita kan biasanya dengerin musik ya. Itu sebenarnya untuk menurunkan gelombang otak. Nah, atau orang ketika stres, orang selalu mencarinya dengan pengalihannya. Misalnya suara burung, tahu burung ya? Burung itu kalau stres itu nggak akan berkicau. Dia harus dibawa ke alam terbuka. Artinya ke yang fitrahnya dia.